Ketika Presiden Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya, banyak yang bertanya, warisan politik seperti apa yang ia tinggalkan? Salah satu jawabannya tampak pada manuver Partai Solidaritas Indonesia, partai muda yang dulunya dikenal vokal, kini menjadi kendaraan politik yang tampaknya siap melanjutkan jejak Jokowi. Tidak sedikit yang mencurigai bahwa PSI telah menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik keluarga Jokowi. Apakah ini bentuk regenerasi politik, atau justru upaya memperpanjang pengaruh di luar masa jabatan konstitusional? PSI saat ini menggeliat bukan karena kekuatan akar rumput, tetapi karena limpahan akses kekuasaan. Masuknya anak Jokowi ke dalam struktur partai tersebut mempertegas adanya upaya pelestarian dinasti politik. Di negeri demokratis, ini adalah fenomena yang perlu diwaspadai. Bukan hanya karena ia menodai prinsip meritokrasi, tapi juga karena mempersempit ruang politik bagi mereka yang bukan bagian dari lingkaran kekuasaan. Masyarakat harus jeli melihat apakah ini sebuah inovasi politik atau hanya daur ulang wajah lama dengan baju baru? Mencermati perjalanan PSI pasca pemilu 2024, kita melihat partai ini lebih aktif dalam membangun citra ketimbang membangun substansi. Mereka menunggangi isu-isu populer, tetapi minim gagasan fundamental untuk memperbaiki tata kelola negara. Jika partai ini benar-benar menjadi representasi politik Jokowi untuk 2029, maka publik patut bertanya, adakah pembaruan dalam sistem politik kita, atau hanya rotasi wajah dalam sistem yang stagnan? Warisan pemerintahan Jokowi sendiri menyisakan banyak catatan. Dari pelemahan KPK, peran dominan oligarki, hingga intervensi dalam lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi. Apakah pemerintahan mendatang, jika dibentuk oleh lingkaran kekuasaan yang sama, akan memperbaiki kondisi tersebut atau justru memperparahnya? Harapan terhadap PSI akan sia-sia jika partai ini hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan pribadi dan bukan alat kontrol terhadap pemerintah. Sikap masyarakat terhadap pemilu 2029 akan menjadi ujian demokrasi sesungguhnya. Apakah rakyat masih memiliki kesadaran kritis untuk memilah calon pemimpin berdasarkan rekam jejak, atau terjebak pada pesona nama besar dan akses media? Dalam iklim politik yang dikendalikan oleh elit yang itu-itu saja, partisipasi masyarakat menjadi taruhan terakhir untuk mencegah matinya demokrasi secara perlahan. Bila kendaraan politik menuju 2029 hanyalah PSI yang dikendalikan oleh keluarga eks-penguasa, maka kita sedang menyaksikan demokrasi yang dikemas dalam selubung kekeluargaan. Ini berbahaya, sebab demokrasi bukanlah soal pewarisan kekuasaan, melainkan mekanisme kompetisi ide dan kebijakan. Tanpa kompetitor yang sejati, demokrasi Indonesia akan berubah menjadi panggung sandiwara politik belaka. Momentum 2029 seharusnya menjadi ajang evaluasi terhadap warisan pemerintahan Jokowi. Apakah rakyat akan memberi kesempatan kedua pada aktor-aktor yang selama ini menyumbang pada degradasi lembaga-lembaga negara? Ataukah ini menjadi waktu bagi kekuatan alternatif untuk bangkit dan menawarkan gagasan baru? Dalam ketidakpastian seperti ini, suara rakyat seharusnya menjadi kompas, bukan sekadar tepuk tangan di pinggir jalan kekuasaan. Sayangnya, ruang kritik terhadap pemerintahan semakin sempit. Kebebasan berpendapat kerap dibenturkan dengan stigma makar atau ujaran kebencian. Media sosial dijaga ketat, sementara media arus utama cenderung kompromistis. Ini adalah medan yang tidak sehat bagi pertumbuhan politik yang sehat. Tanpa ruang kritik yang bebas, tak akan ada keseimbangan dalam dinamika kekuasaan. Kita tidak bisa berharap banyak dari PSI jika hanya dijadikan alat dinasti politik. Namun kita juga tak bisa menutup peluang bahwa partai ini bisa berubah. Pertanyaannya adalah, apakah mereka berani memutus tali pusar dengan Jokowi dan menjadi partai yang benar-benar independen? Jika tidak, maka publik harus bersiap menghadapi satu dekade lagi dari sirkus politik yang sama. Rakyat Indonesia berhak mendapatkan lebih dari sekadar drama politik keluarga. Demokrasi tidak akan berkembang jika selalu dibajak oleh kepentingan elit yang sempit. Pemilu 2029 adalah kesempatan terakhir untuk membenahi arah bangsa. Mari kita gunakan kesempatan itu dengan cerdas, kritis, dan penuh tanggung jawab.